dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita menjalani hari-hari kita, terutama dengan situasi negara kita, situasi dunia sekarang ini. Namun demikian, Bapak Ibu, kita perlu tiap hari mendengarkan sabda Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Sapaan Tuhan bagi kita dalam permenungan hari ini dengan tema, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di sebuah klinik pengobatan, saya melihat dan menyaksikan sendiri jika pasien datang selalu mencari seorang perawat adalah seorang ibu yang dikenal dan memang sudah lama di klinik tersebut. Selalu mencari, "Suster, kami baru berobat dengan ibu." Nah, mengapa mereka mencari? Karena mereka percaya dengan mendekat atau tatap muka dengan ibu ini, penyakitnya sembuh. Bahkan dikatakan, "Asal kulihat saja wajahnya ibu ini, penyakitku sembuh. Setidak-tidaknya berkurang." Mereka percaya akan sembuh. Nah, kalau kita sakit, juga kita pergi ke dokter yang kita kenal. Kalaupun tidak dikenal, paling tidak pernah mendengar namanya. Dan kita percaya bahwa kita akan sembuh. Relasi antara manusia dengan Tuhan berdasarkan belas kasih Tuhan. Artinya, inisiatif pertolongan itu ada dalam tangan Tuhan. Manusia tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan memperoleh apapun dari Tuhan jika Tuhan tidak menghendaki. Manusia akan mendapat perhatian dari Tuhan karena sikap dari manusia tersebut. Seperti orang kusta tadi, datang dan dekat pada Yesus, menundukkan diri di hadapan Yesus, menundukkan diri pada kehendak Allah. Orang kusta itu menyampaikan apa yang dia butuhkan. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menyembuhkan aku, mentahirkan aku." Orang kusta itu tahu bahwa Yesus dapat melakukan apa saja. Dalam diri orang kusta tersebut tidak ada keraguan-raguan. Yang ada adalah kepastian bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Maka terjadi seperti yang dikehendaki Allah.
dan sesuai dengan kebutuhan orang kusta tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita pasti banyak permohonan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang baik untuk kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun yang menjadi perhatian kita adalah kehendaknya yang terjadi. Ini mungkin yang sering sekali tanpa kita sadari bahwa kehendak kita yang terjadi. Tetapi seperti orang kusta, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bukan kehendakku. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita bahwa apa yang dikehendaki Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, sehingga permohonan kita dikabulkan, yakni kerendahan hati, penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, kesetiaan kita akan apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Kita berani datang pada Tuhan dengan rendah hati, datang dengan berkata, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Artinya apa? Kita minta kesediaan Tuhan, kita minta kehendak Tuhan untuk menyembuhkan kita dari penyakit kita. Jika Tuhan mau menyembuhkan aku, artinya kita berpasrah, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan. Yang menjadi perhatian kita adalah masih muncul keraguan-raguan dalam diri kita. Masih muncul rasa manusiawi kita bahwa kita sulit mendekatkan diri pada Tuhan. Maka kita belajar dari orang kusta ini, datang dan mendekatkan diri pada Yesus, bersujud, menundukkan diri di hadapan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mempertajam dan melatih kerendahan hati kita, sekaligus kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.